Lokasi gereja paroki Salib Suci Jakarta Utara berdekatan dengan pantai di pesisir Cilincing. Beberapa tahun belakangan ini, daerah pesisir Cilincing tak lagi sedap dipandang. Banyak limbah kulit kerang yang menumpuk di kawasan ini. Limbah-limbah tersebut kebanyakan berasal dari limbah warga sekitar yang bekerja sebagai pengupas kerang, terutama kerang hijau. Para pengupas kerang hijau hanya memanfaatkan daging kerangnya. Sementara kulit kerang hijaunya mereka buang begitu saja dan tidak dimanfaatkan sama sekali. Limbah kulit kerang hijau yang dibiarkan menumpuk menimbulkan lingkungan yang tidak sehat dan pencemaran yang cukup serius. Di antaranya pencemaran udara. Bau yang ditimbulkan akan sangat menyengat dan tidak terlalu baik untuk dihirup. Kemudian pencemaran air. Pembuangan limbah kulit kerang hijau yang menumpuk akan menyebabkan air tanah menyerap sari-sari dari limbah tersebut, sehingga air di daerah sekitar pembuangan limbah kulit kerang hijau tidak bersih. Berikutnya, pencemaran tanah. Tanah menjadi tercemar karena tumpukan limbah kerang hijau yang begitu banyak jumlahnya, sehingga tanah tersebut sulit untuk ditanami tanaman penutup lahan. Yang terakhir, pencemaran pantai. Dampak pembuangan limbah kulit kerang hijau yang sembarangan membuat pantai di kawasan Cilincing menjadi kotor dan tidak indah lagi seperti dahulu kala. Pantai yang tercemar membuat ekosistem laut ikut menjadi turun kualitasnya. Melihat berbagai dampak yang serius tersebut, OMK Salib Suci mencoba memanfaatkan limbah kulit kerang hijau menjadi sesuatu yang berguna dan mendatangkan keuntungan. OMK Salib Suci mencoba merangkai sebuah pohon Natal yang menarik dengan diameter 1,4 meter dan tinggi 4 meter. Langkah pertama yang dilakukan OMK Salib Suci dalam membuat pohon Natal tersebut adalah membuat rangka pohon Natal yang diinginkan. Limbah kulit kerang dibersihkan dengan sabun deterjen lalu disikat satu persatu. Setelah dibersihkan, limbah kulit kerang hijau dijemur. Begitu kering, limbah kulit kerang hijau dipilih yang berukuran besar, lalu dibor satu persatu. Kemudian dimasukkan kawat dan digantung di rangka pohon Natal. Setelah semua rangka pohon Natal tertutup oleh limbah kulit kerang hijau, langkah selanjutnya adalah memvernis limbah kulit kerang hijau.
Pohon Natal juga dipasangi lampu hias untuk menambah keindahan pohon Natal itu sendiri. Dan akhirnya, pohon Natal dari kulit kerang hijau selesai tepat waktunya. Kami memilih limbah kulit kerang karena limbah kulit kerang itu sudah menumpuk di kawasan Cilincing dan mengakibatkan pencemaran di daerah sekitarnya. Itu nggak terlalu mudah ya, soalnya kita udah coba dengan dilem, pakai lem kertas, lem Korea, lem Fox, itu hasilnya nggak begitu memuaskan. Jadi kita itu memutuskan akhirnya digantung pakai kawat, dan itu mudah-mudahan menjadi pohon Natal yang indah pas hari hanya. Harapan kami OMK Salib Suci itu supaya mengurangi limbah kulit kerang yang ada di kawasan Cilincing dan bisa menjadi motivasi untuk orang-orang sekitar untuk mengolah limbah-limbah yang ada supaya menjadi sesuatu yang menguntungkan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam menyambut Natal ini, kaum muda kita mempersembahkan suatu karya yang saya sebut luar biasa, membuat pohon Natal dari bahan yang ada di lingkungan kita sendiri, yakni dari kulit kerang hijau. Kita tahu bahwa nelayan kita di Cilincing ini umumnya mengambil kerang sebagai komoditi yang utama bagi mereka. Di tangan mereka, kulit kerang itu hanya dibuang saja, tidak berguna. Tetapi dengan kreativitas kaum muda kita menyusun sedemikian rupa sehingga terbentuklah suatu pohon dengan bahan kulit kerang. Mereka susun jumlah kurang lebih 6.000 keping dari barang yang semula tidak berharga menjadi sesuatu yang mulia. Di mata Tuhan tidak ada sesuatu atau seseorang yang tidak berharga. Kita semua berharga di mata Tuhan. Karena juga merupakan biota laut yang menjadi indikator bagi tingkat pencemaran di lingkungannya. Artinya tingkat pencemaran laut bisa diukur dari daging kulit kerang. Kita sebagai jemaat Allah juga merupakan indikator-indikator bagi kehadiran kerajaan Allah, kehadiran Allah sendiri. Kalau kita menampilkan wajah dan sikap yang cemberut, yang terbebani, yang mudah stres, kita juga akan menghadirkan kerajaan Allah yang murah, yang tidak ada semangat, yang kehilangan gairah dan harapan. Tetapi kalau kita menampilkan wajah Allah yang ceria, penuh harapan, murah hati kepada orang lain, kita juga menghadirkan kerajaan Allah yang baik hati, wajah Allah yang penuh senyum dan kasih kepada semua orang. Karena juga termasuk biota laut yang hidupnya berkomunitas, berkelompok. Mereka juga hidup dalam suatu kelompok. Mencerminkan juga kita sebagai jemaat Allah adalah suatu komunitas, suatu jemaat sekumpulan umat Allah. Kita selalu terhubung satu sama lain, terutama di dalam iman. Inilah cerminan dari kerang yang kita lihat, kita nikmati sebagai buah karya dari kaum muda kita. Itulah teologi